Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kunci berkat. Kita lihat satu ayat dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dalam kisah ini kita melihat Abraham dan Lot berpisah. Awalnya mereka bersatu karena mereka adalah kerabat, saudara. Tetapi ada sedikit permasalahan sehingga Lot dan Abraham harus berpisah. Lot itu adalah keponakan Abraham. Untuk memilih satu tempat, maka Abraham berkata kepada Lot, "Lot, silakan engkau memilih terlebih dahulu, nanti sisanya untuk saya." Lalu kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 kita baca tadi, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lot memilih lembah Yordan. Sementara Abraham sisa-sisa. Kenapa Lot memilih lembah Yordan? Karena tempat itu adalah tempat yang subur hijau kelihatannya dan berair. Sumber makanan ternak di sana luar biasa sehingga dia memilih tempat itu. Dan memang benar secara manusia dia harus memilih itu. Tetapi kita melihat Abraham tidak memilih tempat itu karena memang Lot yang pertama sekali disuruh memilih. Abraham hanya mendapat sisa-sisa. Tetapi kalau kita melihat akhir daripada cerita ini, tempat yang berair, tempat yang menjanjikan, kalau istilah sekarang tempat yang basah begitu, rupanya tidak menjadi jaminan supaya diberkati Tuhan. Karena tempat yang dipilih Lot akhirnya dibakar oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora, lembah Yordan itu. Sementara Abraham di tempat sisa-sisa yang mungkin kering secara manusia, tetapi dia diberkati Tuhan luar biasa di sana. Jadi dengan kata lain, bukan tempat yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan berkat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan ini, kunci berkat bukan terletak pada jenis profesi kita, atau jenis usaha kita, atau jenis pekerjaan kita, atau situasi yang menjanjikan di depan. Berkat Tuhan itu tidak ditentukan oleh itu. Menurut manusia memang seperti itu. Kalau orang ingin berusaha, dia harus memilih tempat yang strategis dan lain sebagainya. Kalau dia bekerja di tempat lahan yang basah, maka dia akan itu memang hal yang umum, hal yang sangat wajar menurut ukuran manusia. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, menurut ukuran Tuhan tidak demikian. Kita kembali ke cerita tadi. Lot sudah lakukan itu. Dia memilih tempat itu, tetapi pada akhirnya Tuhan menghukum daerah itu terbakar habis. Sementara Abraham yang sepertinya menurut akal manusia di tempat yang kering, tetapi dia luar biasa diberkati oleh Tuhan. Apa rahasianya? Apa rahasia bagi kita orang-orang percaya supaya kita diberkati oleh Tuhan? Apa rahasia berkat? Rahasia berkat yang pertama ialah beribadah. Ini yang pertama, beribadah. Kita lihat satu ayat dalam Keluaran pasal yang ke-23.
Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kunci berkat, beribadah kepada Allah. Maka dikatakan Allah akan memberkati roti, anggur, dan sakit penyakit dijauhkan. Ini kunci berkatnya sesungguhnya. Kalaupun secara manusia kita mencari tempat pekerjaan yang strategis, profesi yang luar biasa, tempat yang lahan basah, memang benar. Saya tidak pungkiri itu. Tetapi kita jangan lupa, kita perlu juga penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak mau katakan bahwa tidak perlu, itu perlu. Cari tempatnya strategis kalau ingin berdagang, iya. Tetapi kita harus juga sadar, ada Tuhan yang sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Yaitu tadi kuncinya yang pertama tadi, kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang lupa beribadah. Mereka terus mencari berkat tapi lupa beribadah kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya adalah rahasia berkat yang luar biasa itu ialah beribadah kepada Tuhan. Roti dan anggur dan sakit penyakit dijauhkan. Beribadah dengan mana? Beribadah dengan benar kepada, mengutamakan ibadah. Antara jasmani dan rohani harus ada keseimbangan, harus balance. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci supaya kita diberkati ialah bekerja. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dikatakan, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi untuk kita harus bekerja. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya beribadah juga. Kita juga harus bekerja. Makanya saya katakan ada keseimbangan. Nggak mungkin Tuhan akan jatuhkan makanan atau uang dari langit. Nah, kita juga harus bekerja, berusaha. Dan di dalam usaha dan bekerja kita ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya pekerjaan kita ini diberkati oleh Tuhan. Bekerja. Sebab firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 jelas dikatakan orang kalau tidak bekerja jangan makan. Supaya kita tahu, kita harus bekerja. Makanya istilah orae labora, bekerja sambil berdoa. Yang ketiga, kunci supaya kita diberkati ialah menabur. Nah ini yang sukar kadang dilakukan orang, menabur. Tidak logika, supaya diberkati kok menabur, kok memberi gitu. Logika manusia, tapi logika Allah tidak demikian. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Harus ada menabur. Menabur ini identik dengan memberi. Sebab firman Tuhan juga mengatakan ada banyak orang menghemat-hemat tetapi berkekurangan. Tetapi ada orang yang senantiasa menebar hartanya tapi semakin kaya. Memang menurut hukum dunia, hukum alam ini berlawanan. Tetapi inilah hukum Allah. Kalau kita ingin diberkati, kita harus menabur, kita harus memberi. Untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang miskin mungkin, yang perlu pertolongan. Disinilah berkat Tuhan yang luar biasa. Memberi. Dan yang terakhir,
kunci supaya kita diberkati ialah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal. Nah, inilah kunci atau rahasia berkat kepada kita orang-orang percaya. Dan saya mau katakan, berkat itu juga harus kita pakai untuk mempermuliakan nama Allah. Semua yang kita kerjakan harus balance. Antara jasmani dan rohani harus ada keseimbangan. Supaya apa? Supaya perjalanan itu baik. Biarlah lewat renungan ini kita diingatkan kembali untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, menabur, berbagi, bekerja juga, jangan malas-malasan, berdoa dan bersyukur. Maka saya yakin kita akan diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu tetap dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.